menjadi pembuka kunci kebaikan. Bagaimana engkau menjadi kunci pembuka kebaikan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Jadi supaya kita bisa mendapatkan 16 kunci pembuka kebaikan, ada yang kita baca, kemudian ada yang kita lewati dan kita ambil poin-poin pentingnya. Dan mudah-mudahan kita baca muqaddimah dari Syekh hafizahullah ta'ala. Beliau memulai dengan memuji Allah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampun, berlindung dari keburukan jiwa dan jeleknya amal, sebagaimana hal yang ma'ruf di dalam pembukaan. Kemudian beliau mengatakan, jadi halaman 5 ya, faqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi, Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunnahnya, wa Ibnu Asim dan Ibnu Abi Asim di dalam kitab sunnah, wa ghairuhuma min hadisi Anas bin Malik, dan lainnya. Jadi selain Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim diriwayatkan juga dari selain dari dua kitab tersebut. Jadi diwakili. Contoh hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, berarti ada yang meriwayatkan juga selain dari Imam Bukhari dan Muslim. Siapa itu tidak disebutkan. Boleh jadi Ibnu Majah, boleh jadi Abu Daud, boleh jadi At-Tirmidzi, boleh jadi An-Nasai dan kitab-kitab sunnah yang lain. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Anas bin Malik, inilah judul kitab yang diambil oleh Syekh Abdul Razak, bagaimana engkau menjadi pembuka pintu kebaikan. Beliau mengambil dari hadis ini, inna minan nasi nasan mafatihul khair, sesungguhnya di antara manusia ada sekelompok orang. Nasun itu sekelompok orang, kalau an-nasu lebih banyak orang. Di antara manusia ada sekelompok orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup kejelekan. Wa inna minan nas nasan mafatihan lisyarr, dan juga di antara manusia ada sekelompok orang pembuka pintu kejelekan, kemudian penutup pintu kebaikan. Jadi dua sisi ini mau nggak mau di setiap zaman itu ada. Tinggal kita mau masuk golongan yang mana. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khair ala yadayhi, maka beruntunglah yang Allah jadikan sebagai pintu pembuka pintu kebaikan di tangannya. Jadi dia sebagai pelopor, pembuka, inisiator, atau termasuk pendukung, ikut-ikut mendukung menjadi pembuka-pembuka kebaikan. Kata Rasul, beruntunglah dia. Wa wailun, dan celakalah, liman ja'alallahu miftah asyar ala yadayhi, celakalah bagi orang yang Allah jadikan pembuka kejelekan di tangannya. Ternyata dia pelopor, inisiator, dia adalah orang yang awal-awal pembuka pintu kejelekan di situ. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang pembuka pintu kejelekan, penutup pintu kebaikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, itu ada terjadi. Wa hadzal hadisul azim, dan inilah hadis yang agung, yang mirip, yang sama juga banyak di sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'akhidu ala makna, yang menguatkan maknanya, wa tuqarriru madlulahu wa madmunahu, yang menguatkan isi kandungan hadis yang semisalnya. Contoh, ala sabili misal, ma kharajahu Tirmidzi rahimahullah fi sunanihi an Abi Hurairah, apa yang Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, maron nabiyyu ala nafarin julusin, Nabi melewati sekelompok orang yang sedang duduk. Faqala ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum, kemudian Nabi antara dua, beliau berdiri langsung menceramah, memberikan nasihat, atau beliau duduk ikut sebentar memberikan nasihat. Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang jelek di antara kalian, orang yang baik di antara kalian, dan orang yang jelek? Fasakatal qaum, tetapi orang yang duduk tersebut, para sahabat, tentunya diam. Fa'a'adaha, Nabi mengulang
An-Nabiyyu thalathan, 3 kali. Bala ya Rasulullah. Karena diulang 3 kali, akhirnya sahabat mau gak mau, ya kami ingin tahu juga siapa orang yang paling jelek, siapa orang paling baik. Maka kata Nabi SAW, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari kejelekannya. Maksudnya apa? Gak mungkin dia berbuat buruk. Karena kenapa? Orang terkenal dengan kebaikannya, kemudian orang tidak pernah merasakan kerugian, kezaliman, keburukan dari orang tersebut. Nah, ini termasuk orang terbaik. Termasuk orang terbaik. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan sejelek-jelek kalian, seburuk-buruk kalian yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan manusia tidak terlepas dari keburukannya. Nah, ini termasuk orang-orang yang paling buruk. Wah, jangan diharaplah si fulan terkenal dengan perbuatan jelek. Jadi orang sudah apa? Pesimisme duluan ketika menghadapi orang tersebut. Kemudian manusia juga tidak terlepas dari keburukannya, dari lisannya, dari tangannya, dari kezalimannya dan lain sebagainya. Nah, ini seburuk-buruk manusia, kata Nabi SAW. Wa nadhiruhu, contoh yang semisal. Nadhiru itu artinya setara. Jadi hadis yang semisal juga dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, yaitu dari hadis Bukhari dan Muslim dan yang lain sebagainya. Masalul jalisi salih wa masalul jalisi su, perumpamaan orang-orang yang teman-teman duduk yang soleh dan perumpamaan teman-teman duduk yang buruk dan semisalnya. Jadi ada orang berteman terpengaruh, akhirnya dia ikut kebaikan. Ada orang yang duduk berkomunikasi, kemudian membentuk komunitas, tetapi komunitasnya cenderung kepada hal yang buruk, terpengaruh dia dan lain sebagainya. Dan ini kata Syekh yang menjelaskan hadis-hadis yang semisal. Oleh karena itu beliau membuat judul kitab ini, Barakallahu fikum. Kemudian silakan lihat halaman 7 bagian paragraf terakhir. Wan nafsu dan jiwa itu indama tatuqu li hadzal amr, dan jiwa itu ketika condong pada perkara ini, perkara membuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan, wa tatma'u fihi, tamak, berhasrat ingin melakukan hal tersebut, maknanya baik ya. La budda min mujahadatiha, maka harus dia bersungguh-sungguh mujahadah litahqiqi asbabihi, untuk mewujudkan sebab-sebabnya, menjadi sebab-sebab pembuka pintu kebaikan. Wal ityanu bimaqasidihi wa ghayatihi, dan dia mendatangi segala maqasid, tujuan-tujuan supaya dia bisa mencapai sebagai orang yang membuka, pelopor, inisiator, membuka pintu kebaikan, dan sebaliknya penutup pintu kejelekan. Hatta yakuna al-'abdu, sampai seorang hamba itu miftahanil khair, nah dia menjadi pembuka pintu kebaikan, mughlaqan lisyarr, penutup pintu kejelekan, fi'lan waqi'an wa waqi'an, betul-betul terjadi, wa waqi'an, nyata, jadi bukan cuma teori, wa amalan, cara amal, wa tatbiqan, cara praktek. Fala yakfi fi dzalika mujarrad tamanni, maka tidak cukup sekedar berangan-angan. Saya ingin jadi pembuka pintu kebaikan, cuma angan-angan enggak mungkin. Au mujarrad tahalli, atau cuma secara zahir. Tahalli itu berhias. Jadi sekedar apa? Sekedar kulitnya saja, tidak tembus sampai ke relung hati paling dalam, tidak tembus kepada jiwanya. Tahalli berhias. Bal labudda min fahmi li haqiqatil amal, tetapi wajib baginya untuk memahami hakikat dari perkara tersebut, wa qiyam bihi 'ala tamam wal kamal, dan dia mengokohkan secara sempurna, berarti betul-betul tadi diamalkan secara nyata, praktek, ma'a talabil 'aun fi dzalik. Tetapi dia juga harus memohon pertolongan kepada siapa ini? Talabil 'aun, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ruju', dan kembali secara sempurna
untuk mewujudkan fi tahqiqi dzalik ila Allah Subhanahu wa taala, dan kembali untuk mewujudkan semua itu kembali kepada siapa? Secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa na'ti ila syuru'il maqsud. Kemudian kita mulai di dalam menjelaskan maksud dari kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana engkau menjadi pembuka pintu kebaikan. Al-hadis an hadha su'al al-kabir al-azim. Pembicaraan, al-hadis itu artinya pembicaraan. Hadis itu artinya bisa peristiwa. Hadis itu artinya bisa berarti baru. Dan hadis itu artinya bisa berarti pembicaraan. Pembicaraan kita tentang pertanyaan ini, pertanyaan besar. Bagaimana menjadi pembuka pintu kebaikan, al-muhim yang penting, alladzina taju ilaihi jami'an yakunu fi umurin adidah. Ternyata untuk mewujudkannya butuh kepada beberapa hal, umurun, perkara-perkara adidah yang banyak. Adidun itu lebih dari 3. La'allaha tajma'u atrafaha wa muhimmatihi. Semoga kamu bisa mengumpulkan ujungnya. Atraf itu artinya ujung dan poin-poin penting. Jadi kalau kita poin judulnya apa, kemudian apa maksud dari kandungan poin tersebut. Wa sa'ariduha murattabatan wahidatan talul ukhra. Dan saya akan memaparkan kepada Anda, kata Syekh Abdul Razak, satu demi satu. Perkara yang pertama, pembuka pintu pertama, Allah Azza wa Jalla huwa khairul fatihin. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuka pintu kebaikan tadi, sebaik-baik penutup pintu kejelekan. Anna na'lama anna al-fattah, dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala al-fattah, Allah Subhanahu wa taala wa huwa jalla wa ala khairul fatihin, dan Allah itu sebaik-baik pembuka. Di sini ada pembahasan fikih Asmaul Husna Al-Fattah. Ismun min asma'ihi. Ini adalah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa ala. Allah Maha Mulia, Jalla wa ala, Allah Maha Tinggi. Wa yajibu ala kulli muslimin amana billah. Wajib bagi setiap orang Islam yang beriman kepada Allah. Wa amana bi asma'il husna, yang beriman kepada nama-namanya. Wa minha ismuhu tabaraka wa ta'ala al-fattah. Di antaranya nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-fattah, Maha Pembuka. Nanti kita akan sebutkan Maha Pembuka apa Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kenapa namanya al-fattah? Kita boleh jadi hanya mendengar masjid al-fattah, tapi apa maknanya? Kita akan sebutkan. An yusinu an taqarruba ila Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya dia memperbagus cara mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'abbudu lahu bi asma'i, dan cara beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Amalan bi qoulihi, karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang indah-indah tersebut. Du'a'uhu tabaraka wa ta'ala bi asma'i allati amarna bihi, adalah tentang soal berdoa kepada Allah yang Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi, dengan namanya yang Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengannya. Yatanawalu du'a al-ibadah wa du'a al-mas'alah, mencakup doa ibadah dan doa permintaan. Kalau ada yang bertanya, apa itu doa ibadah? Doa ibadah itu seperti sholat. Jadi masuk doa ibadah, sholat, zakat, bentuknya itu pada akhirnya adalah berdoa kepada Allah agar menerima harta ini, agar menerima sholat ini, haji, puasa, agar menerima puasa ini. Nah itu doa ibadah. Termasuk doa bentuk pujian, bentuk sanjungan kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Itu namanya doa apa? Doa ibadah. Tapi kalau doa masalah simple, masalah itu minta, berarti doa yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi pakai Nabi Yunus alaihissalam.
membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari kegelapan laut yang dalam, di perut ikan, kegelapan di perut ikan, kemudian di dasar laut dalam kan, di lahap ikan. Tentu ikan kalau lahap manusia ikannya besar atau kecil? Besar. Karena kalau kecil ya sudah remuk tubuh manusia, jadi besar. Dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Permintaannya mana coba? La ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mana doa permintaan? Padahal dalam hadis, siapa yang berdoa dengan itu kecuali Allah akan kabulkan doanya. Mana permintaannya mana? Itu masuk doa ibadah. Tetapi kata ulama, doa ibadah yang sungguh sangat luar biasa maknanya. Kan ada kalimat tauhid. Kan la ilaha illa subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang-orang zalim. Karena kenapa ini pengakuan dari Nabi Yunus alaihissalam? Karena dalam sejarah kisah kenabian, Nabi Yunus itu kan berdakwah kepada kaumnya. Terus kaumnya enggan. Kaumnya enggan itu enggak mau. Kaumnya enggan apa? Tidak mau. Sehingga kaumnya tidak mau memenuhi seruan Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya bahasanya, ya sudah Nabi Yunus, saya sudah berdakwah, saya sudah bersungguh-sungguh menyampaikan, ya sudah, ini dia pergi. Dia pergi, terserah kalau mau diturunkan azab, terserah kaumku, mereka yang akan dimakan. Kemudian akhirnya dia naik perahu. Ternyata perahunya keberatan. Maksudnya apa? Melampaui kapasitas. Ini mau tenggelam, sehingga harus ada yang dibuang. Subhanallah. Yang dibuang bukan barang, yang dibuang apa? Manusia. Bayangkan berapa sih berat orang terdahulu? 60 kilo saja, 70, 80. Boleh jadi di sini saya yang paling berat. Wallahu a'lam. Bayangkan. Karena apa? Keberatan kapalnya. Sehingga diundi. Nabi Yunus kan orang soleh, diundi nama Nabi Yunus yang keluar. Kemudian apa? Enggak, jadi dia orang soleh, masih disabar-sabarkan. Janganlah. Ulang diundi lagi kedua Nabi Yunus alaihissalam yang keluar lagi. Bayangkan, diundi ini banyak nama ya. Terserah mau pakai kocok-kocok atau mau apa namanya, tidak tahu kita pakai kelereng atau pakai apa, kertas yang diseliting dan lain. Kita nggak tahu cara diundinya. Tapi pokoknya diundi. Wadah atau sarana yang digunakan kita nggak tahu. Kemudian yang ketiga ternyata yang keluar adalah tetap nama Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya apa? Mereka sepakat ini tidak mungkin kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dibuang, tidak terombang-ambing lautan, ada ikan besar kemudian dilahap. Dilahap ternyata Nabi Yunus tidak meninggal dan dia berdoa dengan doa itu dan Allah menyelamatkannya. Ikan itu datang ke daratan, bayangkan, memuntahkannya lagi. Mana ada ikan besar mau datang ke dekat pasir di dataran, pasti tempatnya di lautan dalam. Dimuntahkan di mana? Di dekat kaumnya juga, dan kaumnya ternyata menyambutnya. Dulu ketika Nabi Yunus pergi, kaum itu menyesal. Akhirnya sudah, tapi mereka menyesal, mana Nabi Yunus sudah nggak ada, sudah pergi naik kapal karena khawatir azab akan turun. Dan itu ciri khas umat terdahulu, kalau tidak menjawab seruan para nabi, itu azab akan turun. Sehingga para nabi diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan tempat tersebut. Nabi Yunus meninggalkan. Ternyata kaumnya itu melihat dalam beberapa riwayat langit menjadi gelap. Akhirnya mereka takut. Sebelum turun musibah, mereka bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Akhirnya diangkat musibah. Mereka cari Nabi Yunus sudah pergi. Kemudian Nabi Yunus kemudian dikembalikan kepada kaumnya tadi, dikembalikan kepada kaumnya. Tetapi Nabi Yunus, intinya tadi kita kembali ke pokok permasalahan, Nabi Yunus berdoa. Tapi berdoa bukan doa permintaan, tapi doa ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengizinkan Allah Subhanahu,
Kemudian yang terakhir pengakuan dosa. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka yatanawalu du'a al-ibadah bi fahmil ism. Maka memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, dan kita diperintahkan untuk berdoa kepadanya, dan kita akan paham ternyata doa dengan ini adalah berkonsekuensi ibadah. Wa ma'rifati madmunan wa madmunihi, mengetahui kandungannya, wa isbati sifatil lati dalla 'alaihi al-ism, dan menunjukkan sifat, penetapan sifat yang ditujukan oleh nama tersebut, bahwa Allah Maha Pembuka, betul-betul membuka. Membuka apa? Nanti kita akan jelaskan. Wa min thamma, yang demikian itu tahqiq ta'abbud, sehingga mewujudkan apa? Penghambaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkonsekuensi dengan beriman dengan nama ini Al-Fattah. Al-Fattah. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak Barakallahu fikum menyebutkan dua tempat nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Disebutkan pertama doa Nabi Syuaib alaihissalam, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakan di antara kami dan di antara kaum kami dengan kebenaran, dan Engkaulah sebaik-baik pembuka. Jadi apa ini memohon agar kaumnya dibukakan kebenaran untuk menerima kebenaran. Nabi Syuaib. Siapa yang tahu ujian Nabi Syuaib kaumnya itu melanggarnya karena masalah apa? Nabi Syuaib. Siapa yang tahu? Melanggarnya, dosanya gara-gara apa? Dosanya adalah menakar, menimbang timbangan. Doa Nabi Syuaib kaumnya. Jadi kalau mereka meminta, dilebihkan timbangannya, takarannya. Tapi kalau mereka menjualnya, mereka kurangi. Dan ini banyak di perdagangan pasar. Ditambah batulah yang di tengah-tengah ini, ternyata yang dibeli ada yang busuk, dan lain ada dibawa di timbangannya yang diatur sedemikian rupa, dan lain sebagainya. Dan ini Nabi Syuaib berdoa, bukakanlah kebenaran antara kami dan di antara kaum kami, agar mereka menerima seruan kami dan meninggalkan keburukan-keburukan maksiat yang telah mereka lakukan. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pembuka, sebaik-baik pembuka. Pembuka apa? Hati yang telah terbuka. Pembuka apa? Akal yang tidak bisa berpikir. Pembuka apa? Jiwa untuk menerima kebenaran. Banyak sekali maknanya. Banyak maknanya. Dan itu adalah yang paling agung dengan sekedar makna pembuka, yang kotak ini kemudian dibuka, terbuka. Jadi bukan maknanya hanya sekedar itu. Kalau Fatah yaftahu artinya apa? Membuka. Iftahil bab, buka pintu itu. Tetapi bukan cuma itu, doa, berdoa kepada Allah maknanya lebih dalam, lebih agung daripada itu semua. Wal mawdi'u tsani, dan tempat yang kedua disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Fattah. Jadi ingat ya, Al-Fattahnya di dua tempatnya dalam ayat Al-Quran. Ini keterangan siapa? Syekh Profesor Abdul Razak. Kul, katakanlah, yajma'u bainana rabbuna, Allah mengumpulkan di antara kami, summa yaftahu bainana bil haqq, kemudian membukakan kepada kami kebenaran, wa huwal fattah, dan Allah Maha Pembuka, al-alim, dan Maha Penyayang. Jadi kalau di Timur Tengah yang bahasa resminya adalah bahasa Arab, kalau ada mahasiswa, santri atau siswa yang berhasil menjawab pertanyaan gurunya, syekh, yang pertanyaan itu lumayan sulit, makanya dilemparkan. Kemudian ternyata ada siswa, mahasiswa, santri yang bisa. Apa jawaban syekh? Allahu ya'lam, Allah telah membukakan itu. Yang lain tidak tahu, cuma dia satu-satunya yang tahu. Makanya biasanya Allahu ya'lam, Allah membukakan itu. Apalagi kalau dijawab dengan perincian, wah, orang menjawab, ternyata dia tahu ya, Allahu ya'lam, Allah membukakan itu. Baik, sekarang pertanyaan, ada nggak pernah ada guru kita yang mengatakan Allahu ya'lam? Pernah tidak dalam kesempatan belajar? Kemudian gurunya mengatakan Allahu ya'lam, Allah membukakan. Siapa yang pernah?
Belum pernah ya? Nah, coba ngaji sama biasanya orang Arab. Nah, mereka akan berdoa dengan doa itu. Biasanya yang bisa berbahasa Arab. Barakallahu fikum. Walaupun boleh jadi barakallahu fikum didoakan keberkahan. Nah, ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Al-Fattah. Maha Al-Fattah. Dan sesungguhnya hidayah, taufik itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fattah yadullu ala subutus sifatil fath lahu jalla wa ala. Maka Fattah itu nama Allah Azza wa Jalla menunjukkan sifat fathul lahu, bahwa Allah Maha Pembuka. Pembuka apa? Segala pintu. Sehingga kalau Allah Maha Pembuka, orang berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada siapa? Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi rizkinya terkunci, minta dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ilmunya ternyata tidak kesampaian, minta dibukakan kepada Allah supaya ilmunya bisa nyampe. Boleh jadi ternyata dakwanya tidak berpengaruh kepada masyarakat, minta dibukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memahami kandungan makna Al-Fattah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, halaman 10 ayat terakhir itu, ma yaftahillahu linnas min rahmatin, apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmat. Min rahmatin, rahmat di situ apa? Ma apa? Itu istifham fi siyaqin nakiro. Apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmat. Rahmat yang umum apa saja? Pintu rizki, pintu ilmu, pintu hidayah, pintu berbakti. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ma yaftahillahu linnas min rahmatin, apa yang Allah bukakan pintu, apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmatnya, apapun rahmat itu, fala mumsikalah, tidak ada yang mampu menahannya. Tidak ada yang mampu menahannya. Kalaupun kita belajar di sekolah misalkan, kita mau bertanya kepada guru-guru nggak jelaskan. Murid-murid juga mau ditanya, nggak mau belajar sendiri. Mintalah pertolongan kepada Allah. Allah membuka. Dan tidak ada yang mampu menutup untuk dirinya ketika Allah telah membuka. Fala mumsikalah, tidak ada yang mampu menahan rahmat tersebut. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Kalau Allah menahan rahmat tersebut, maka tidak ada yang bisa melepaskan rahmat itu untuk jatuh pada makhluknya. Tidak akan mungkin. Kalau Allah telah menahan, tidak akan mungkin apa yang Allah tahan itu kemudian tersalurkan. Saking banyaknya rahmat meledak, membludak, kemudian apa? Banjir. Tidak ada. Apa yang Allah tahan, sampai hari kiamat pun tetap tertahan, tidak akan mungkin terlepas. Itu soal Al-Fattah. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha Perkasa, lagi Al-Hakim, lagi Maha Bijaksana, lagi Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Jadi ini apa? Ini kandungan yang pertama, pembuka kunci kebaikan adalah Allah adalah sebaik-baik Fattah. Seolah-olah ini teori, hubungannya apa sama kita? Supaya kita kenal, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pembuka. Coba lihat halaman 11. Halaman 11. Jadi beberapa yang kita lewati supaya kita bisa selesai kitab ini. Wal fathu kulluh. Jadi di tengah, paragraf bagian tengah, wal fathu kulluhu minallah. Coba kita lihat. Membuka seluruhnya itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla wa ala. Fathu alaika bil ilmin nafi'. Allah membukakan untukmu ilmu bermanfaat. Allah membukakan untukmu bil amali saleh, dengan amal saleh. Memohon kepada Allah. Mengaku kan, saya sholat subuh susah bangunnya. Memohon kepada Allah mudah-mudahan dibangunkan untuk sholat subuh. Amalan wajib kan dia dahulukan. Dia ingin naik kelas, ya Allah. Kenapa saya bisa bangun subuh tapi selalu terlambat untuk sholat apa? Sunatul Fajr Qobliyah. Mau bangun sudah qomat, masih dapat. Sholat subuh 2 rakaat cepat-cepat, apa namanya? Wudunya.
Kalau nggak mandi junub, karena lama kan kelewatan. Tapi kenapa saya susah untuk bangun sholat sunnah fajar? Berdoa kepada Allah agar dibukakan sholat sunnah fajar. Mudah-mudahan setelah itu sholat subuh. Dia ingin naik tingkat lagi. Orang kan berbeda-beda semangatnya. Ya Allah, saya kan bangun malam jarang. Mudah-mudahan sebelum subuh berkumandang saya bisa sholat apa malam, walaupun cuma 2 rakaat atau walaupun cuma witir 3 rakaat, masih sempat witir. Kemudian azan, kemudian sholat sunnah fajar, kemudian sholat subuh. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fathu alaika bil amali sholih. Allah membukakan untukmu amal soleh, apapun amal solehnya. Ya Allah, kok saya kadang-kala ingin bersedekah tapi kok kayak lebih banyak pikirnya. Berdoa kepada Allah untuk dibukakan pintu sedekah yang baik, yang tidak melampaui batas, yang saya menyesal habis nyumbang 5 juta, menyesal saya kebanyakan kayaknya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal duitnya 1 M misalnya. Kenapa menyesal? Yang lain cuma 100.000 kok saya 5 juta. Boleh jadi dia menyesal, padahal dia punya banyak harta. Orang kan tingkat bersedekah tergantung dengan harta yang dimiliki, bukan berdasarkan berapa banyak yang dia sedekahkan, tapi tergantung persentase dari berapa banyak harta yang dia miliki. Orang cuma punya uang 100.000 berdasarkan matematika, kemudian dia sedekah 50.000. Sama orang yang punya 1 M, dia sedekah 10 juta. Mana yang lebih utama? Lebih banyak pahalanya. Yang 100.000 tadi 50% hartanya disedekahkan. Misalnya perumpamaan matematika. Ya, jadi dinilai itu persentase dari jumlah total harta yang dia miliki. Kemudian poin paling pentingnya itu keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wa fathuhu 'alaika bil akhlaqil fadilah. Dan Allah membukakan untukmu akhlak yang mulia ketika dia tahu bahwa dia punya sifat marah, meledak-ledak, sumbu pendek. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menahan amarah saya. Kadang kalau ada masalah dengan orang, maunya suaranya paling keras. Kenapa saya tidak bisa lebih tenang, lebih, oh iya ya, dia bisa terima. Ada yang langsung model defense, langsung menolak mentah-mentah. Kan dia bisa belajar. Mudah-mudahan ini memiliki akhlak yang mulia. Akhlak saya kepada orang tua kayaknya lebih keras suara saya, cenderung lebih suka membantah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bisa diberikan taufik untuk bisa berbakti kepada orang tua dengan akhlak yang mulia. Berdoa kepada Allah, karena kenapa? Allah yang membuka pintu tersebut. Sehingga kalau dia yakin pintu ini, maka dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah yakin kepada siapa dia meminta. Jadi nggak mungkin dia mau datang ke dukun, dia nanya, datang ke orang pintar, orang tidak pintar, paranormal maupun orang tidak, nggak mungkin dia akan ke sana. Nggak mungkin dia akan mempersembahkan apa? Sesajen atau hal-hal yang harus menjadikan dikurbankan, petilasan-petilasan ke kuburan-kuburan keramat. Nggak mungkin dia akan mengorbankan apa? Sesuatu yang berharga untuk secuil kalau dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau permintaannya ternyata bertentangan dengan syariat yang mulia. Sebagai kisah penutup untuk perkara, untuk kunci yang pertama ini, halaman 12 jamaah sekalian, adalah paragraf kedua, wakam wa jamilun huna. Wakam, sebagaimana kisah, guna kalimatun, ada ungkapan. Qalaha Muttarif bin Abdillah al-Akhir, ini dari ulama tabi'in. Qala kalimatan ajibatan, beliau mengucapkan kalimat yang ajib, unik. Beliau berkata, lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari. Kalau sekiranya hatiku itu dikeluarkan dari tubuhku dan ditaruh di kiri, qalbun ini bisa bermakna jantung, tapi qalbun di sini diartikan hati. Sekiranya hatiku dikeluarkan, ditaruh sebelah kiriku, waji'a bil khairati kulliha, kemudian didatangkan berbagai macam kebaikan, waju'ilat fi yamini, kebaikan di kananku, lam astati an aj'ala syai'an min hadhil khairati qalbi, saya tidak mampu untuk mendatangkan kebaikan yang di kanan ini untuk pindah ke kiri dalam hatiku, supaya hatiku dipenuh kebaikan.
Katanya, lam astati, saya tidak akan pernah mampu untuk jadikan kebaikan-kebaikan itu di dalam hatiku, yang kanan tidak ke kiri, illa an yakuna Allah, kecuali itulah hak Allah alladhi yadha'ah, yang Allah meletakkannya. Kecuali Allah yang mampu meletakkan kebaikan pindah di kanan supaya hatinya dipenuhi dengan apa? Berbagai macam kebaikan. Berbagai macam kebaikan. Karena itu di sini fal amru biyadillah, perkara itu harus dari tangan Allah Subhanahu wa taala, min qabl wa min ba'd, sebelum dan sesudahnya. Walihada ahyanan, nah ini beliau mencontohkan, oleh karena itu kadang-kadang ahyanan yasma'ul insan mawa'idhu, yasma'ul insan mawa'idha wa asya'a nafi'atan. Kadang-kadang ada seorang manusia, siapapun dia, mendengarkan nasihat-nasihat dan berbagai macam faedah yang bermanfaat. Jiddan lahu fi dinihi wa dunya, nafi'atan jiddan lahu, yang bermanfaat, sangat bermanfaat untuk agamanya, untuk dunianya. Sudah mendengar banyak nasihat, wejangan, kajian. Wa yasma'u min abwabil khair wa abwabil bir, dan dia mendengarkan berbagai macam dari pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kebaikan, wa abwabil falah, dan pintu-pintu kesuksesan. Walakinna nafsahu tajnah, tetapi jiwanya tajnah, condong, wa tajmah, condong. Tajmah itu 11-12 sama malas. Nah, mengartikan apa? Kurang semangat gitu. Tajmah, tapi bukan malas artinya, di bawahnya. Wa yaqilu minhu, dia sudah mendengar banyak kebaikan, pintu-pintu kesuksesan, tetapinya ternyata sedikit darinya. Wala yaqulu, wala yaqulu minhu al-amal wal aqam, tapi ternyata sedikit beramal. Jadi banyak teori, banyak kakean teori. Yaqilu minul amal, sedikit beramal, wal aqam, sedikit pemberiannya, sedikit apa, menerima apa, atau itu pemberian apa, pemberian kepada manusia, ternyata sedikit dalam memberikan manfaat kepada manusia. Boleh jadi karena apa? Jiwanya apa? Cenderung agak kurang semangat, sedikit dalam beramal, padahal telah mendengarkan pintu-pintu kebaikan. Sehingga apa? Kalau dia tahu rahsianya, dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, dia mengaku, ya Allah, aku begitu malas, susah untuk mendengar kebaikan. Walaupun ya saya termasuk orang baiklah. Kalau dia mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa? Semangatku beramal masih kurang. Dia merasa itu. Wa taufiqu biyadillah. Taufik itu di tangan Allah. La haula wa la quwwata, tiada daya dan tiada kekuatan illa bihi jalla wa ala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama dari membuka pintu kebaikan, Allah kasih baik-baik membuka pintu. Sehingga kita harus yakin dan ini jadi fondasi pertama. Barakallahu. Perkara yang kedua, membuka pintu kebaikan yang kedua, jamaah sekalian, barakallahu fikum, tauhidullah azza wa jalla wa ikhlasul dini lahu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan seluruh perkara agama din untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini anna na'lama anna 'azama mafatihil khairi wa ajallaha 'ala al-itlaq. Kita tahu bahwa sesungguhnya pembuka pintu kebaikan yang paling besar, yang paling mulia secara mutlak, tauhidullah azza wa jalla, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasul dini lahu subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan agama untuk seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pentingnya. Jadi tauhid menjaga akidah, menjaga keimanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mau masak tauhid melulu sih. Padahal ini kuncinya membuka pintu baik kebaikan. Kalaupun misalkan kita ambil contoh yang paling ekstrim, kalaupun amalannya banyak yang rusak, kurang semangat, tapi tauhidnya bagus, udah
Mudah-mudahan tauhid itu akan menyelamatkan yang kelak di akhirat. Dan betapa banyak ahli tauhid kita tahu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang seseorang di zaman jahiliyah, orangnya begitu baik, ringan tangan, suka menolong, murah senyum. Jangan ditanya kebaikannya. Ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah bermanfaat untuknya kebaikan tersebut? Nabi menjawab, kebaikan itu hanya bermanfaat di dunia, tetapi di akhirat tidak ada sama sekali. Waja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan kebaikan debu berterbangan. Kebaikan yang diingat orang, kalau tidak menetapkan, menegakkan, mengokohkan tauhid, menjaga dengan sebaik-baiknya, kebaikan yang bermanfaat di dunia. Orang senang disebut kebaikannya, tapi itu kan hukum dunia. Dan kita tahu berapa banyak, berapa lama, berapa umur kita di dunia ini? 60, 70, 80. Hari ini di bawah 40 tahun sudah merasakan sakit-sakit berat. Kemudian dia berharap mudah-mudahan diberikan umur panjang, masih sampai tidak, dan lain sebagainya. Yang muda-muda sudah cuci darah, ada yang sudah kena kanker, tumor yang masih kecil. Tidak tahu kita. Bermanfaat di dunia, tapi di akhirat kita tidak tahu. Sehingga mau gak mau kita betul-betul mengokohkan pintu tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW ya. Ada hadis Nabi dari Mu'adz bin Jabal. Lihat paragraf kedua halaman 13. Miftahul jannah, kunci surga itu syahadatu an la ilaha illallah, persaksian kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi kata Syekh, fi hadal hadis bi sanad wa hadal hadis bi sanadihi maqal. Di dalam sanad hadis ini ada perbincangan, maqal. Lakinna ma'nahu haqqun sahihun la raiba fi. Tetapi makna hadis ini sahih, tidak ada keraguan. Nah, kan hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran, apalagi dalam masalah akidah. Maka Syekh mendatangkan, tetapi di sana ada pemuat yang sangat banyak. Man awdahaha ma kharajahu Muslim, yang paling jelas diriwayatkan oleh hadis Muslim dari hadis Umar bin Khattab, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat halaman 14 sekarang hadisnya yang kita akan baca. Nah, ini hadis sahih Muslim. Tadi hadis ada perbincangan, orang mengatakan kamu berdalil dengan dalil yang lemah. Oke, sekarang hadis yang sahih, tidak ada lagi keraguan dan engkau lari daripadanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yatawadda fayublighul wudu'a aw yusbighul wudu'a. Tidak ada seorang hamba yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya. Yublighul wudu, menyampaikan wudunya, apa maksudnya? Air ke seluruh anggota tubuh sempurna. Fayusbighul wudu, menyempurnakan wudu. Abu Hurairah memahami hadis ini. Kalau nyuci tangan kan dari ujung jari, jadi jangan lupa ya, berwudu itu siku, ketika siku tetap tangan juga dicuci. Jangan cuma langsung dari pergelangan tangan. Kan awalnya sudah cuci tangan ya, itu yang pertama. Kemudian rukunnya adalah dari tangan dan mirfaqain sampai ujung siku. Jadi tangannya juga dicuci. Memahami menyempurnakan wudu ini, Abu Hurairah itu sampai membasahi bahkan bajunya yang sini. Lengan tangan itu sampai besar. Kalau kita kan ujung siku, mungkin kita saking besarnya, yang lengan panjang itu narik ke atas sudah susah. Abu Hurairah mempraktikkan. Terus yang kaki, ujung jari-jari kaki sampai mata kaki kan dalam wudu itu sampai di betisnya, jadi lewat. Tapi sebagai catatan dalam nasihat, jangan ikuti yang kadang-kadang bapak-bapak suka nyuci kakinya sampai sarungnya pun diangkat, pahanya kelihatan. Nah, itu sudah berlebihan, melampaui batas. Batasnya sampai di mana? Lutut lah. Baik, tidak tertinggal apa? Aurat minimal ya, jangan angkat kan. Puasa ingin menyempurnakan wudu. Ya, airnya sampai, tapi sarungnya, celananya sampai diangkat tinggi-tinggi, sampai pahanya kelihatan. Kadang-kadang atau banyak biasanya kita lihat di situ, mudah-mudahan diberikan taufik. Nah, itu prakteknya menyempurnakan wudu. Anda yakin bahwa itu amalan Abu Hurairah? Tidak semua amalan sahabat.
Barakallahu. Karena memahami hadis ini. Summa yaqul, kemudian dia berkata, dia berdoa ya. Berkata di sini maksudnya berdoa. Setelah menyempurnakan wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah samaniya yadkhulu min ayyiha syaa. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluhu, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Kalau ada orang bertanya, amalan wudu cuma begitu kemudian dia berdoa seperti itu, pintu 8 surga dibuka, 8 pintu surga dibuka, dia masuk pintu saja dia suka. Karena kalimat tauhid yang sangat agung. Tentu itu konsekuensi. Habis wudu dia apa? Konsekuensinya beribadah kepada Allah, sholat sunnah, beribadah kepada Allah, sholat wajib. Nah, sebagai faedah, kadang yang terjadi, ada orang berniat berwudu untuk amalan sunnah. Dia berwudu pagi hari jam 8, saya mungkin sholat duha. Terbayang dia wudunya untuk sholat duha. Maka kata para ulama, wudunya kalau tidak batal tidak mencukupi untuk sholat zuhur. Karena dia terbesitnya adalah untuk sholat duha saja. Amalan sunnah tidak cukup untuk amalan wajib. Sehingga ubah niatnya, mengangkat hadas besar, hadas kecil kalau wudu ya. Dan ini untuk amalan seluruhnya, wajib maupun sunnah. Sehingga dia bisa melakukan amalan wajib maupun amalan sunnah. Tapi kalau wudu niatnya ingat-ingat, terbayang cuma amalan sunnah, apalagi yang sholat duha pagi hari, saya mau wudu untuk sholat duha. Terbayangnya sholat duha tidak mencukupi untuk subuh walaupun dia belum batal. Dia harus berwudu lagi. Sebaliknya kata para ulama, ini mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i kuatin pendapat ini. Kalau dia berniat wudu untuk amalan wajib, maka mencukupi amalan sunnah. Dia tidak perlu berwudu lagi karena amalan wajib tentu lebih tinggi daripada amalan sunnah. Jadi dibedakan ini, kadang-kadang terlintas. Tapi kalau dia berniat untuk mengangkat hadas kecil untuk ibadah secara umum, maka itu cukup semuanya. Selama tidak batal, maka dia boleh beribadah amalan wajib maupun amalan sunnah. Barakallahu fikum. Fatauhid miftahul jannah, maka tauhid itu kunci surga. Wa man lam ya'ti bihadzal miftah, siapa yang tidak datang membawa kunci ini, alladzi huwa tauhid, la yadkhulul jannah, yaitu tauhid, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Walihada Allah Subhanahu wa taala berfirman anil kuffar, tentang orang-orang kafir karena tidak punya tauhid, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, tidak juga mereka masuk surga orang kafir, hatta yalijal jamal fis samiyah, sampai onta masuk di lubang jarum. Onta besar masuk di lubang jarum kita. Jarum apa yang kita lihat paling besar? Jarum apa? Jarum apa? Jarum jahit kan kecil. Apa yang jarum lebih besar lagi? Jarum apa? Jarum karung. Biasanya lebih besar. Jarum karung. Kalau yang petani saya tahu, yang belum tahu itu pernah lihat. Apalagi ada yang lebih besar tidak? Yang pernah lihat model jarumnya? Jarum apa? Yang lebih besar dari jarum karung. Wallahu a'lam, saya cuma sampai jarum karung. Yang karung-karung jagung besar, karung goni besar, yang karungnya agak besar. Ada yang lebih besar lagi? Pernah lihat tidak? Paling itu yang lebih besar. Nah, bagaimana ini onta masuk ke jarum onta? Tentu tidak akan sama sekali, tidak akan sampai. Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan ini untuk apa? Hukuman maknawi. Bahasanya ejekan yang sangat menghina. Tidak akan masuk surga sampai pun onta masuk lubang jarum. Karena nggak akan mungkin. Anak onta saja mau masuk jarum yang mana, tidak akan mungkin. Jadi itu hukuman maknawi. Dan hukuman kepada penduduk neraka itu bukan cuma hukuman fisik. Dibakar, hukuman fisik. Dijatuhkan ke ke danau, ke sumur yang paling dalam yang menakutkan.
Tapi ada hukuman maknawi menyakitkan jiwa. Nah ini hukuman semacam ini. Maka surga itu tidak akan dimungkinkan kecuali masuk kuncinya itu tauhid. Dan kata para ulama termasuk pembuka pintu kebaikan asasnya itu dengan tauhid, sehingga dia semangat, tidak pantang menyerah. Kalau bukan tauhid, mungkin dia semangat melakukan kebaikan, tapi berapa lama dia bertahan? Satu kali habis itu masih ada program itu, sudah enggak. Alasannya apa? Padahal banyak dananya, banyak supportisnya. Ya kita sudah beralih ke aktivitas yang lain dan lain sebagainya. Karena fondasinya bukan itu. Dananya ada, orang-orang yang mendukung ada, tapi apa? Semangat untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan. Gerigi kuncinya itu tidak ada. Gerigi kuncinya itu tidak ada. Oleh karenanya poin pokok kunci yang kedua ini dengan mengamalkan syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? 7 syarat. 7 syarat. Syarat apa ini jamaah sekalian? La ilaha illallah. 7 syarat la ilaha illallah. Halaman 16. Halaman 16 paling atas jamaah sekalian. Karena tauhid kan sudah sering dibahas. Barakallahu fikum, dan sudah mendapatkan penjelasan juga. Nah sekarang ini syarat-syarat tauhid. Itu apa? Ilmu bima'naha nafyan wa isbatan al-munafil al-jahl. Mengetahui tentang makna la ilaha illallah, nafyan, peniadaan. Apa maksud peniadaan itu? La ilaha, tiada sesembahan, siapapun sesembahannya ditiadakan semuanya. Pokoknya semua makna tauhid itu semuanya dihilangkan, semuanya dikeluarkan dalam hati. Illallah, isbatan, ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja, tiada sesembahan yang lain. Ada yang menyembah patung, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah batu, menyembah jin, menyembah setan, menyembah hewan. Semuanya dikeluarkan semua, dibuat kosong. Nafian, sampai di sini cukup enggak? Illallah, isbat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak saja disembah. Jadi banyak sesembahan, maka itu ditiadakan, tetapi yang berhak disembah satu-satunya wahdah Allah Subhanahu wa taala. Munafil jahl, meniadakan kejahilan. Tak boleh ada orang yang bodoh tentang masalah ini. Kan sama-sama toh kita agama Ibrahim. Enggak ada, satu-satunya sekarang adalah agama syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah dihapus agama-agama terdahulu, syariatnya setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW, kecuali telah terhapus dan hanya beriman. Rasulullah SAW bahkan sampai bersumpah ketika melihat Umar itu suka megang Taurat. Umar kan orang cerdas, jadi dia belajar apa? Bahasanya semacam ilmu kristologi. Tapi zaman dulu belum jadikan disiplin ilmu. Suka baca-baca Taurat. Karena ayat Al-Quran kan itu turun, gak semuanya langsung turun, bertahap. Jadi ketika nunggu beberapa waktu jeda ayat itu tidak turun, Umar kayak ingin lihat Taurat, apa sih isinya? Kemudian Nabi melihat utusan, Nabi marah besar. Kemudian Nabi bersumpah, ya Allah, walladzi nafsi biyadihi, tidak ada orang yang datang sesudah aku diutus maupun setelah itu, orang yang saya sudah wafat kemudian dia utus, manusia maupun nabi, kecuali dia harus beriman terhadap apa yang aku bawa. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam ketika akhir zaman turun di zaman Imam Mahdi melawan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam beriman kepada syariat Rasul Muhammad SAW. Dan itu apa? Itu kata Nabi SAW. Sehingga apa? Mengkritisi Umar bin Khattab. Jangan, ini masih ada aku, kemudian engkau suka pegang-pegang apa? Apa namanya? Kitab Taurat. Kitab Taurat itu tidak tebal, tipis. Apalagi zaman dulu jamaah sekalian. Cuma dikulit-kulit kan, cuma dilihat sepotong-sepotong dan lain sebagainya. Tapi Nabi menegur. Oleh karena itu kata ulama, tidak boleh belajar ilmu kristolog atau
ilmu semacam yang lain kecuali fondasi tauhidnya sudah kokoh, fondasi akidahnya sudah kokoh, sehingga apa? Ketika dia belajar ilmu itu untuk membantah orang-orang tertentu, komunitas tertentu, dia sudah punya dasarnya yang paling kuat. Tapi kalau tiba-tiba langsung belajar tentang ilmu itu, kemudian tauhidnya masih rapuh, dia belum belajar secara mendalam, secara mendetail, maka ini tidak cocok, tidak patut baginya. Termasuk kalau Anda ingin belajar, bolehkah belajar ilmu filsafat? Belajar dulu tentang ilmu sunnah akidah dan sunnah secara mendetail, kemudian syarat-syaratnya baru kau boleh belajar filsafat. Tapi kalau tidak, apalagi kalau berhubungan dengan filsafat agama, maka yang ada adalah kesesatan. Sehingga para ulama membicarakan hanya para ulama. Bayangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belajar filsafat, sudah jenius beliau. Dari semenjak kecil jenius. Yang dikatakan ulamanya cabai rawit dulu. Ketika ada hadis ditulis, kemudian kamu hafal, besoknya dites, Ibnu Taimiyah bisa mengulangi hadisnya. Kemudian dulu belajar masih pakai apa? Masih pakai lauha, semacam batu. Enggak ada catatannya. Apalagi disimpan di storage Google Drive, disimpan di flash disk, enggak ada. Cuma disimpan di jeniusnya. Kemudian belajar kitab-kitab ulama, kemudian bermadzhab Hambali, fikihnya sudah kuat. Kemudian setelah menjadi ahli fatwa baru beliau masuk apa? Membantah yang filsafat tadi. Kemudian yang zaman sekarang anak baru belajar, boleh nggak belajar ilmu filsafat? Subhanallah. Maka tidak akan mungkin jauh. Maka dulu ada di Yaingen yang ingin Gorontalo, jauh di Sulawesi sana, dapat beasiswa Quran hadis itu gratis. Beasiswa S1 Quran hadis dari pemerintah, alhamdulillah. Yang lainnya semuanya bayar. Ada orang yang masuk di jurusan akidah filsafat, peminatnya sedikit, itu pun harus bayar mahal. Dia tinggal di daerah jauh. Kemudian cenderung orangnya menengah ke bawah, agak susah. Subhanallah. Kemudian belajar apa? Ya belajar bantah-bantah katanya. Ditanya oleh guru, belajar apa di sana? Belajar bantah-bantah. Kita membahas sampai dasar, kasihan. Sudah bayar mahal, tinggalnya jauh dari kampus, dari kabupaten agak jauh. Jangan dibayangkan kayak Kabupaten Sleman dan Bantul ya, sudah sekian. Kemudian belajarnya ternyata pelajaran filsafat yang hanya menghabiskan umur dan waktu, sebagai penjelasan para ulama-ulama terdahulu. Baik, ini yang pertama, syarat pertama ya, tentang syarat tauhid kalimatul la ilaha illallah adalah ilmu, menafikan kebodohan. Harus berilmu. Kemudian apa? Yakin, munafi lisyakki wa raib. Keyakinan meniadakan ragu. Dan raib itu ragu, tapi ragu dengan kegoncangan jiwa. Jadi syak dengan raib itu lebih berat. Oleh karenanya dalam ayat Al-Quran nggak pakai syak, tapi pakai raib. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Pakainya la raib, tidak ada keraguan, dengan kegoncangan jiwa pun nggak ada. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tentang apa? Ayat Al-Quran. Dan orang belajar filsafat, pembelajaran pertama harus ragu dulu. Harus ragu dulu. Berarti agamamu jangan dulu yakin. Harus ragu dulu semua. Nah baru kita masuk filsafat itu tambah yakin. Nah ini pembodohan. Ini adalah pembodohan. Karena yakin harus didahulukan. Bagaimana mungkin dia ragu? Itu mencari ilmu dunia ya, tapi mencari ilmu akhirat itu berdasarkan wahyu. Ragu dari mana? Sehingga orang-orang tadi salah memahami kita, karena mereka berangkatnya dari keraguan, dari agnostik, ada Tuhan nggak ya, untuk menetapkan. Dan kita tidak demikian. Fitrah kita sudah berkeyakinan ada Tuhan, la ilaha illallah. Bahkan perjanjian sebelum manusia itu lahir, alastum bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna, ya betul kami menyaksikan engkau adalah Rabb kami. Semua telah bersaksi bahkan sebelum manusia menginjak kehidupan dunia. Kemudian tiba-tiba di dunia kita harus ragu dulu, nggak mungkin akan matching, nggak mungkin akan sepakat. Kemudian asidku munafi lil kadhib, jujur
menafikan kedustaan. Dia harus jujur keimanannya, sehingga orang beriman dengan hatinya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya itu sinkron. Orang yang beriman secara zahir tapi hatinya mendustakan, itu adalah orang munafik. Keimanannya orang-orang munafik. Wal ikhlas munafil syirk wal riya, dan keikhlasan dituntut segala amal atas konsekuensi la ilaha illallah, menafikan apa kesyirikan dan riya karena manusia atau karena makhluk yang lain. Wal mahabba munafilil bughdhi, dan kecintaan menyediakan apa? Kebencian. Orang harus cinta dengan la ilaha illallah. Jadi kadang-kadang kalau ada orang tidak suka kajian tauhid, saya tidak suka kajian ini lagi. Hati-hati. Ada kecenderungan, dia tidak mengatakan banyak, ada kecenderungan kayaknya dia sudah mulai benci. Kalau kita tidak menerima, jangan sampai benci. Minimal apa? Nol lah sikap bencinya. Kalaupun belum bisa suka, minimal nol bencinya. Tapi kalau bencinya sudah 5, sudah 7 sampai 100, na'udzubillahi min dzalik. Wal kurh, bughdun wal kurh, dengki, benci, walingkiyat munafilitat, dan melaksanakan patuh tunduk, menafikan apa? Meninggalkan. Jadi patuh ini bagian dari tauhid, ini bagian dari amal Islam. Ada orang, saya Islam ya, agama Islam, tapi kalau untuk spiritual praktis cuma sholat, ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, maka itu tidak boleh. Dia sepatut tunduk terhadap aturan-aturan di bawahnya, konsekuensi. La ilaha illallah, setelah sempurnanya Islam, konsekuensi dia harus sholat, dia harus puasa. Ya saya sholat, saya puasa, saya banyak uang, tapi masa uang saya harus dikurangi 2,5% setiap tahun? Saya nggak mau lah ya, cari uang sendiri. Al-Inkiyat, patuh, karena itu aturan syariat, bukan aturan manusia. Bukan aturan manusia. Bayangkan aturan manusia 11%, 10%, 12%, dia turun, kemudian 2,5% dia mengadu-ngadu kepada orang dan lain sebagainya. Wal qabul, apa qabul di sini? Menerima dengan sepenuh hati. Menafikan apa? Penolakan. Menerima betul-betul, menerima sepenuh hati. Ini adalah bagian dari ajaran Islam. Saya nggak suka jilbab lah. Dia minimal pakaian kesopanan jilbab itu. Jadi kalau anggap orang sudah sopan, maka itu sudah sopan. Maka dijawab ya sopan menurut orang Papua. Pakai kotek itu sudah sopan. Udah ini pakaian adat luar biasa, apalagi kalau pakai rumbai-rumbai. Dari apa? Dari asli daun-daun dari sana. Pakai batang padi dan lain sebagainya asli. Ini sudah pakaian kehormatan. Tapi apakah mencukupi untuk mengatakan menurut aurat? Belum cukup. Mau nggak mau dia harus menerima apa-apa yang datang dari Islam. Apa-apa yang datang dari Islam. Barakallahu itu adalah kunci kedua tentang tauhid. Sampai jam berapa kita? 95. Tauhid. Yang kunci yang ketiga adalah ilmu nafi'. Kunci yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Halaman 18. Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, dan ilmu ini tentu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili. Halaman 18 yang ayat tebal, katakanlah ini jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah bukan mengajak kepada nama pribadi, kepada kelompok, kepada yayasan, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengajak kepada agama Allah, sedikit maupun banyak, terpengaruh atau tidak, dia tidak berpusing, yang penting ini tujuannya. Dan ini banyak contoh dari para ulama. Contoh dari para ulama. Ala basiratin, di atas ilmu. Di atas ilmu yang bermanfaat. Ini jelas. Ilmu an-nafi'. Sehingga ada orang yang tugasnya berdakwah. Ini diceritakan di Indonesia ini. Saya berdakwah di daerah Sumatera, salah satu provinsi Sumatera. Saya samarkan provinsi apa itu. Dia berdakwah, ayo
Dia datang kepada seorang kakek, dia sepuh pakai sarung, mendekati waktu sholat maghrib. Ayo Pak, kita sholat berjamaah di masjid. Ya, dia dengarkan yang baik. Besok keliling-keliling dia datang